Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, sehat semua? Ya, semoga Allah melindungi kalian, ya, melindungi kalian dan menjaga kalian dari virus yang viral ini. Baik, untuk kelas 12 P1, 2, 3 dan 4 Bapak mengajar kalian di kepegawaian. Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal Bapak, kalian udah melihat ya video Bapak bahwa Bapak ini seperti ini ya kan ya. Baik, Bapak akan memberikan materi tentang disiplin kerja dulu ya, disiplin kerja. Lalu akan Bapak berikan materi tentang gaji dan tunjangan. Ya. Tentang disiplin kerja ya, secara umum ya, disiplin menunjukkan suatu kondisi atau sikap hormat ya yang ada pada diri karyawan ya, di mana harus taat terhadap peraturan yang berlaku ya. Disiplin meliputi ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang telah ditetapkan atau dibuat antara pegawai dengan peraturan perusahaan ya yang telah disepakati. Nah, disiplin juga berkaitan erat dengan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pihak yang melanggar. Ya, di mana karyawan ini melanggar salah satu kesepakatan ya akan ada disiplinernya ya, atau akan ada sanksinya ya. Nah, di dalam seluruh aspek kehidupan dimanapun kita berada ya, dibutuhkan peraturan dan tata tertib yang mengatur atau membatasi setiap gerak dan perilaku. Peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya jika tidak ada komitmen dan sanksi yang untuk bagi si pelanggarnya ya. Nah, apa sih pengertian disiplin? Ya, ada lima ahli yang mengatakan yang mengartikan tentang disiplin itu sendiri. Ada pertama yaitu Sutopo Yuwono ya, mengungkapkan bahwa disiplin adalah sikap kejiwaan seseorang atau kelompok ya, atau kelompok orang yang senantiasa berkehendak untuk mengikuti dan mematuhi keputusan yang telah ditetapkan. Nah, itu menurut Pak Sutopo Yono ya. Adapun dalam buku wawasan kerja aparatur negara ya, dalam kerja aparatur negara atau dalam di PMS ya, bahwa mengungkapkan bahwa disiplin adalah sikap mental yang tercermin dalam pembuatan tingkah laku perorangan atau kelompok ya, atau masyarakat yang berupa kepatuhannya atau ketaatannya terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan ya oleh pemerintah atau kode etik, norma serta kaidah yang berlaku pada masyarakat. Nah, yang ketiga menurut Alfred Leitner dan Levin ya, yang mengemukakan bahwa disiplin merupakan suatu kekuatan yang selalu berkembang di tubuh para pekerja yang membuat mereka dapat mematuhi keputusan dan peraturan yang telah ditetapkan. Itu adalah menurut Alfred dan Levin ya. Nah, ada yang keempat itu menurut Sugeng Prijuarminto ya. Jadi mengemukakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan setiap dan kesetiaan, keteraturan dan ketertibannya ya. Yang kelima itu menurut Sitomorang dan Yusuf Juhil ya, disiplin itu adalah ketaatan, kepatuhan, keputusan pemerintah ya, keputusan perintah atau peraturan yang berlaku. Nah, itu tadi pengertian disiplin ya menurut para ahli ya. Ini tolong dipelajari, dicermati atau tolong dicatat ya. Ini suatu saat akan Bapak keluarkan di salah satu tugas kalian, tugas ulangan atau PTS atau PAT ya. Nah, lanjut kita ke unsur-unsur pokok pembentukan disiplin. Apa sih unsur-unsur pokok pembentukan disiplin itu? Itu ada dua sih ya. Ada dua. Yang pertama, sikap yang telah ada pada diri manusia. Ya. Sikap itu apa? Attitude ya. Ini merupakan unsur hidup yang hidup di dalam jiwa manusia yang harus mampu bereaksi terhadap lingkungannya ya, dan dapat berupa tingkah laku atau pemikiran kita sendiri. Nah,
Itu adalah yang pertama adalah salah satu unsur-unsur pokok pembentukan disiplin. Nah, yang keduanya yaitu sistem nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Ya, culture value system ya merupakan bagian dari budaya yang berfungsi sebagai bentuk atau petunjuk atau pedoman atau penuntun bagi kelakuan manusia. Itu adalah salah satu unsur-unsur pokok pembentukan disiplin ya. Jadi ada dua macam ya. Ya, sikap yang telah ada pada diri manusia dan sistem nilai budaya yang ada di dalam masyarakat. Lalu selanjutnya apa lagi sih? Yaitu selanjutnya tentang aspek-aspek disiplin. Ya, aspek disiplin itu mempunyai 3 aspek ya. Ada diantaranya yaitu sikap mental, yaitu tadi bilang attitude. Nah, itu aspek-aspek disiplin ya, yang merupakan tata tertib sebagai hasil atau pengembangan dari hasil latihan pengendalian pikiran ya. Yang kedua pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku normal dan kriteria yang standar. Yang ketiga sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati yang mentaati segala hal secara cermat dan tertib ya. Itu adalah aspek-aspek yang disiplin. Tolong catat kalian ya, ada 3 aspek disiplin, yaitu sikap mental ya, merupakan sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan dari latihan pengendalian pikiran atau pengendalian watak. Yang kedua itu pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku ya atau norma dan kriteria yang standar. Yang ketiga sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati ya untuk mentaati segala secara cermat dan tertib ya. Itu adalah aspek-aspek disiplin ya. Lalu apa sih jenis-jenis dalam disiplin dalam organisasi ya? Karena disiplin itu harus ada di semua aspek lingkup masyarakat ya, yang ada di masyarakat. Baik itu perusahaan, organisasi ya. Organisasi adalah salah satu perusahaan juga ya, atau di sekolah kalian ya. Adapun kalian di Satria harus mentaati gimana kalian kedisiplinan di Satria. Pertama yaitu rambut kalian tidak boleh panjang ya. Yang untuk laki-laki rambut tidak boleh panjang ya. Berpakaian rapi, sopan dan aura itu orang-orang Satria itu harus kelihatan. Nah, untuk yang wanita tidak boleh membuka aurat ya. Dan baju tidak boleh ketat ya. Roknya tidak boleh ngepas ya atau gimana ya. Nah, itu adalah salah satu kedisiplinan di sekolahan ya, dimana kalian harus berpakaian yang sopan dan tidak mengumbar yang tidak ya. Seperti apa aja sih jenis-jenis disiplin yang dalam organisasi? Itu ada tiga jenis ya. Pendisiplinan preventif, pendisiplinan korektif, dan pendisiplinan progresif ya. Itu ada 3 tadi, catat: pendisiplinan preventif, pendisiplinan korektif, dan pendisiplinan progresif ya. Nah, pendisiplinan preventif itu apa sih ya? Ya adalah pendisiplinan preventif adalah tindakan yang mendorong para pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang telah berlaku dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Artinya, melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola sikap dan tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi, itu diusahakan pencegahan jangan sampai para pegawai berperilaku negatif. Itu adalah yang dimaksud dengan pendisiplinan preventif. Nah, yang kedua itu pendisiplinan korektif. Ya, apa sih pendisiplinan korektif itu? Yaitu jika ada pegawai yang melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku, ya, atau gagal memenuhi standar yang telah ditetapkan. Nah, oke. Lalu kepadanya dikenakan sanksi indisipliner, ya. Nah, berat atau ringannya suatu sanksi tertentu tergantung pada bobot pelanggarannya yang telah terjadi. Ya, artinya pengenaan sanksi yang diprakarsai oleh atasan langsung pegawai yang bersangkutan diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan terakhir yaitu pengenaan sanksi tersebut diambil oleh pejabat pimpinan yang telah berwenang, ya eksekutor lah ya intinya ya, dia pejabat yang paling tinggi yang mengeksekutor kalian yang telah melanggar kesepakatan ya atau disiplinnya.
Nah, yang ketiga ya tadi pendisiplinan progresif. Ya. Pendisiplinan progresif apa sih? Ya, ya tindakan disipliner berulang kali berupa hukuman yang semakin berat. Ya. Di mana artinya itu pelanggar diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau pelanggaran sehingga apabila terjadi pengulangan terhadap kesalahan yang telah yang sesama yang kesalahan yang sama, maka akan mendapat sanksi yang lebih berat, ya. Nah, itu adalah salah satu beberapa Bapak pengertian tentang disiplin dan jenis-jenisnya ya, unsur-unsurnya dan aspeknya. Ya. Untuk materi disiplin Bapak sampai di sini, Bapak lanjut ke materi tentang gaji ya. Dimana kalian ketika kalian bekerja ya kan, selain kalian dituntut untuk disiplin, kalian juga berhak mendapatkan hak kalian ya, sebagai apa? Sebagai gaji. Nah, penetapan gaji karyawan adalah masalah yang penting ya, baik bagi perusahaan maupun karyawan sendiri ya. Jangan kita di perusahaan ini nuntut itu, tapi gaji kita tidak dikeluarkan ya. Maaf nggak nyinggung. Gaji atau yang ada dalam undang-undang tersebut akan menjadi dasar perhitungan banyak kompensasi di kemudian hari. Seperti apa? Uang THR atau yang disebut namanya tunjangan hari raya. Ya, ya ada jam sostek, BPJS atau uang pesangon ya. Nah, pada banyak perusahaan penggajian juga menyertakan komponen tunjangan di dalamnya. Ya. Lalu apa sih pengertian gaji itu? Ya. Gaji merupakan sejumlah pembayaran kepada pegawai yang diberi tugas administratif dan manajemen yang biasa ditetapkan secara bulanan. Nah, sedangkan upah merupakan imbalan yang diberikan kepada buruh ya yang melakukan pekerjaan kasar ya, atau yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik ya. Jumlah bayar upah biasanya ditetapkan secara harian ya, atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Jadi antara gaji dan upah memang sama ya pengertiannya, tapi beda pemberiannya, beda hasilnya ya. Kalau gaji itu diberikan pada setiap akhir bulan atau awal bulan, tapi kalau upah akan diberikan per minggu ya, dihitungnya harian tapi dibagikannya per minggu ya. Kan gaji juga ya adalah apapun yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan atau perusahaan, yaitu mendapatkan profit semaksimal mungkin ya. Ya. Lanjut, apa sih peranan gaji? Nah, peranan gaji sangat penting buat kita ya enggak? Ya, sebagai nanti kalian ketika kalian bekerja sebagai karyawan, kalian akan mengalaminya seperti itu ya. Salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, dengan gaji yang diperoleh, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Jadi dengan gaji yang diperoleh, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi gaji dapat berperan meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif ya, meningkatkan kinerjanya, meningkatkan produktivitasnya, serta mengimbangi kekurangan dan keterlibatan komitmen yang menjadi ciri angkatan kerja masa kini ya. Peranan gaji dapat kita tinjau dari dua pihak ya. Nah, dari dua aspek ya. Pendapatan gaji kita bisa tinjau dari dua aspek ya. Pertama ya, catat ya, peranan gaji dapat ditinjau dari dua aspek. Kalian catat. Gaji aspek pemberi pekerjaan, yaitu seorang majikan atau seorang manajer ya. Gaji merupakan unsur pokok dalam menghitung biaya produksi dan komponen dalam menentukan harga pokok yang dapat menentukan kelangsungan hidup perusahaan ya. Sebuah perusahaan yang memberikan gaji terlalu tinggi akan mengakibatkan harga pokok tinggi pula. Dan bila gaji yang diberikannya terlalu rendah akan mengakibatkan perusahaan kesulitan mencari tenaga kerja. Ya. Jadi kalau kita ya si majikan atau si manajer kita atau si perusahaan atasan kita memberikan gaji lebih tinggi ya secara tidak langsung,
harga pokok tinggi pula ya, penjualannya juga tinggi karena dia harus membayar gaji seorang karyawan yang begitu tinggi. Apabila dia menggaji seorang karyawan yang begitu rendah ya, akan mengakibatkan perusahaan itu kesulitan mencari seorang tenaga kerja di mana rendahnya ya gaji yang diberikan. Itu dari segi aspek pemberi kerja atau majikan atau seorang manajer atau seorang pimpinan. Nah, yang kedua adalah aspek si penerima kerja. Ya. Kalau aspek penerima kerja adalah gaji bukan satu-satunya motivasi karyawan dalam berprestasi, tetapi gaji merupakan salah satu motivasi penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi. Ya, sehingga tinggi rendahnya gaji yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dari kesetiaan karyawan. Ya, nah, itulah gaji. Ya, kalau kita perusahaan itu memberikan gaji tepat waktu, tinggi bayarannya, ditambah bonusnya, nah itu si karyawan itu akan semangat untuk bekerja sehingga dia akan semaksimal mungkin untuk mencapai target atau berprestasi lah ya. Sehingga kalau kita dibayar rendah ya, tidak sesuai dengan pekerjaan kita, maka si karyawan akan mengeluh. Ketika mengeluh, tingkat produktif aktivitas pekerjaannya akan menurun ya. Seperti itu. Jadi dari aspek penerima kerja itu adalah salah satu dari peranan gaji dapat ditinjau dari dua aspek. Nah, berlanjut kita ke fungsi penggajian. Nah, fungsi penggajian bukan hanya membantu manajer personalia dalam menentukan gaji ya yang adil dan layak saja ya, tetapi masih ada fungsi-fungsi yang lainnya, yaitu pertama apa? Kamu catat ya, fungsi penggajian ya. Fungsi penggajian yang kalian harus perhatikan, pertama, menarik pekerja yang mempunyai kemampuan ke dalam organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendorong pekerja agar menunjukkan prestasi yang tinggi. Yang ketiga adalah memelihara prestasi pekerja selama periode yang panjang. Itu adalah fungsi penggajian. Nah, apa sih setelah ada fungsi penggajian, lalu kita kemana? Tujuannya. Apa sih tujuan penggajian? Ya, pertama adalah ikatan kerjasama. Kedua, kepuasan kerja. Ketiga, pengadaan efektif. Keempat, motivasi. Ya, kelima, stabilitas karyawan. Keenam, disiplin. Sudah cukup ya. Ikatan kerjasama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, sampai stabilitas karyawan saja ya. Nah, ikatan kerjasama yaitu dengan memberikan gaji terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan karyawan. Ya, di mana karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik ya, sedangkan pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Ya, tadi dia bilang kalau ikatan kerjasama di mana seorang karyawan mengerjakan tugas-tugasnya yang baik, ya, sedangkan si pengusaha atau majikan wajib membayar gaji sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Nah, selanjutnya tadi dia bilang yang kedua itu kepuasan kerja. Ya, dengan balas jasa, karyawan akan mendapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, egoistiknya, sehingga mempunyai kepuasan kerja dan jabatannya. Ya, itu dipromosikan ya. Wah, ini orang ini bagus nih, saya promosikan. Oh, orang ini the best nih atau terbaik lah ya. Ya. Kita seorang pimpinan mengatakan ini dia harus dipromosikan menduduki jabatan A, B, C dan D ya. Lanjut adalah pengadaan efektif ya. Jika program gaji ditetapkan cukup besar, nah, pengadaan karyawan yang qualified untuk perusahaan yang akan lebih mudah. Jadi dia ketika penggajian besar itu dia mudah mendapat seorang tenaga kerja yang handal. Dia mudah mendapat tenaga kerja yang profesional, yang mumpuni ya, yang mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Yang berikutnya adalah motivasi tadi ya. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar ya, manajer akan mudah memotivasi bawahannya. Itu hanya memberikan motivasi ya. Nah, stabilitas karyawan.
Selanjutnya itu dengan stabilitas karyawan dengan program kompensasi atau prinsip adil, layak dan eksternal, konsistensi dan komprehensif. Stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil, ya kan. Dari segi disiplin, pengaruh serikat buruh, pengaruh pemerintah. Nah, itu adalah dari segi gaji. Oke, tadi dari disiplin dan gaji. Nah, selanjutnya pengertian tunjangan. Nanti kalau untuk tunjangan, Bapak akan berikan materi di besok hari ya, besok hari Sabtu ya. Bapak akan berikan materi tentang pengertian tunjangan di berikutnya. Baik, untuk anak-anak kelas 12, 1, 2, 3 dan 4, kepada kalian semuanya, kalian catat yang terpenting yang Bapak sampaikan tadi dari disiplin sampai dengan pengertian gaji dan gaji ya, dicatat lalu kirim ke Bapak ya. Tugas kalian adalah mencatat materi yang Bapak berikan tadi, yang terpenting saja ya yang kalian catat. Itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bebas dari virus yang viral ya. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas ya. Tetap semangat walaupun kita belajar di rumah ya. Kita doakan semoga selesai Covid ini kita tatap muka ya. Dengan seperti ini, kita Bapak ngerekam video ini 20 menit ke depan, 20 menit ya, 21 menit. Cukup lumayan lama ya. Ini makan kuota. Kalau kita tatap muka nggak makan kuota, makan hati nanti ketemu kalian. Ya. Baik, itu aja yang Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.